saudara-saudara semuanya, berjumpa kembali di dalam lanjutan materi kita di hari ini, yaitu yang berkaitan dengan software arsitektur. Ini merupakan kelanjutan dari materi kita yang sebelumnya, dan dimana di minggu yang lalu kita sudah melaksanakan ujian tengah semester, dan hasil yang sudah dicapai pada ujian tengah semester tersebut cukup beragam. Namun saya sudah bisa melihat suatu pola di mana bagi mahasiswa yang konsisten di dalam aktivitas pertemuan 1 sampai 8 kemarin, grafiknya cenderung mengalami kenaikan, sementara sebaliknya terdapat kondisi yang fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Jadi ini juga merupakan salah satu bentuk cerminan dari apa yang sudah dilakukan. Artinya dengan adanya sikap konsisten yang saudara tunjukkan di pelaksanaan perkuliahan sejak pertemuan pertama sampai dengan 8, maka biasanya hasil itu akan selalu relevan dengan upaya yang telah dilakukan. Oke, di dalam materi seperti ini, kalau kita lihat di gambar ini adalah gambar rancang bangun dari sebuah bangunan fisik. Kalau kita lihat di gambar ini ada bentuk pola tertentu dalam pembangunan sebuah gedung. Seperti di sini ada kelihatan gambarnya, gedung tampak dari depan, tampak dari samping, tampak dari belakang, tampak dari atas, sedemikian rupa seperti itu ya. Nah, biasanya setiap bangunan yang berkualitas baik itu diawali dengan bentuk rancangan yang representatif. Artinya rancangan yang dibuat tersebut harus dilaksanakan secara konsisten pada tahapan-tahapan setelah proses perancangan tersebut. Jadi artinya kalau kita bawakan ke paradigma pengembangan aplikasi, apa yang sudah dirancang, maka kita harus konsisten menerapkan rancangan tersebut dalam tahapan, terutama pada proses eksekusi pekerjaannya, seperti proses pengkodingan atau pembuatan program. Nah, jadi proses yang secara beruntun tersebut dilaksanakan secara konsisten, diawali dengan proses perencanaan. Tentu harus ada perencanaan yang jelas terhadap apa yang akan dibuat, kemudian dibuatlah semacam pola atau sketsa, kemudian sampai ke bentuk yang lebih detail dalam bentuk rancangannya, baru dilaksanakan proses pembangunannya atau eksekusi pekerjaannya itu. Jadi bentuk pola itulah yang nanti dijadikan sebagai acuan dalam membangun gedung tersebut. Nah, buat software juga seperti itu. Kalau kita membuat software, tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya secara detail, secara cermat, terukur dan teliti, sehingga dengan sikap konsisten tersebut dapat menghasilkan sebuah produk perangkat lunak yang berkualitas. Nah, tentu kalau misalnya pembangunan gedung, kalau konsisten mengikutinya, maka dihasilkanlah gedung yang bertingkat, misalnya memiliki ketahanan pada kurun waktu tertentu, bertahun-tahun. Jadi semuanya itu sudah diukur sedemikian rupa. Jadi seperti adanya gedung itu tentu ada masa layak operasionalnya, misalnya selama 25 tahun. Maka semuanya itu sudah terangkum di dalam dokumen perencanaan yang sudah dibuat oleh para arsitektur itu. Dan tentu saja kita nggak ingin yang seperti ini. Jadi kalau
kalau ada bentuk bangunan seperti ini biasanya itu nggak ada perencanaan sistem tambal sulam. Mula-mulanya dibikin sebuah pondok kecil misalnya, kemudian terus ditambah, dapat seng lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah, akhirnya jadi juga sebuah gedung. Tapi ya gedungnya ya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita tanyakan berapa ketahanannya, terutama ketahanan terhadap alam seperti badai misalnya, ya sepertinya ini nggak terlalu kokoh. Jadi seperti ini tidak ada perencanaan sama sekali. Jadi apa yang ada bahan tersedia langsung digunakan dan dibangunkan untuk menjadi sebuah rumah. Dan ini juga bisa berkembang terus, akhirnya ya pas kondisi tertentu tidak berhadapan dengan kondisi alam tertentu, tentu bangunan seperti ini akan mudah berantakan. Nah, demikian juga dengan software. Software itu ya dalam pola pandang tradisional, programmer akan mengcoding sesuai dengan apa yang dia ingat, kemudian sampai programnya selesai. Nah, setelah programnya selesai itu, maka biasanya akan muncul banyak keluhan-keluhan dari user. Tiap sebentar pengembangnya dipanggil atau programmernya didatangkan, kemudian diperbaiki. Ya bagian itu yang ditambal, terus sementara dalam perjalanannya muncul lagi bagian lain yang perlu ditambal, sehingga selama usia perangkat lunak itu beroperasi selalu ada proses perbaikan-perbaikan yang dilakukan agar software tersebut dapat memberikan pelayanan. Nah, jadi logikanya di aplikasi itu ya sudah seperti benang kusut. Kalau dikerjakan lagi atau ditelusuri oleh programmer yang lain, maka akan sangat kesulitan untuk menelusuri source code yang telah dibuat itu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang terjadi seperti itu. Nah, maka untuk itu dengan perencanaan yang jelas, kalau saya ibaratkan misalnya pada sebuah gedung, misalnya nih gedungnya sudah selesai. Setelah gedung itu selesai, ada masanya nanti misalnya pihak gedung tersebut mau menambahkan beberapa sambungan kabel, misalnya kabel atau mengambil arus listrik dan menambahkan stop kontak misalnya, maka dia tidak perlu menjebol dinding itu semuanya karena dia sudah tahu posisi di mana kabel itu bisa dicangkok. Jadi dia tinggal tuju bagian itu dan tinggal langsung gunakan saja, dan itu akan memudahkan. Nah, kemudian dia juga tahu posisi saluran air di mana, pipa dan segala macamnya juga sudah didata dan didokumentasikan dengan baik. Nah, proses yang seharusnya melakukan pengembangan yang tidak berhenti tadi dapat dialihkan upayanya ke bagian lainnya, adalah proses untuk penyesuaian atau maintenance terhadap perkembangan teknologi yang terbaru. Jadi kita melihat dua sisi yang berbeda. Jadi kalau misalnya tidak ada perencanaan yang baik, tidak ada desain yang baik, maka biasanya akan menimbulkan biaya tambahan dan boleh dikatakan kegiatan tersebut tidak akan pernah selesai. Nah, aktivitas utama pada aktivitas arsitektur itu merupakan kombinasi antara seni dan sains. Kalau kita misalnya membuat sebuah perangkat lunak, tentu kita juga mempertimbangkan sisi artnya, jadi sisi seninya, termasuk di situ ada daya tariknya dari aplikasi tersebut dan segala macam yang berhubungan dengan sisi yang visualnya, termasuk bagian-bagian lainnya. Misalnya kalau harus memperdengarkan suara misalnya, ya itu kita harus berhubungan dengan fitur-fitur yang bersifat multimedia. Jadi seni biasanya itu ini yang berhubungan dengan indera dari para penggunanya. Kemudian sains
Ini yang sains itu adalah basis pengetahuan yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi tersebut sedemikian rupa dengan menggunakan pengetahuan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu. Itu ada beberapa disiplin ilmu yang dikombinasikan kemudian ditanamkan atau dieksekusi ke dalam aplikasi tersebut. Jadi antara seni dan sains. Nah, ada seorang programmer, dia tidak begitu tertarik sama sisi seninya, dia hanya fokus pada sisi saintifiknya. Jadi dia hanya buat program, dia tidak mempedulikan bagaimana bentuk tampilannya, yang penting program tersebut dapat dia buat. Misalnya dia buat program untuk menginputkan sesuatu data pada sebuah formulir, dia hanya fokus pada bagaimana formulir tersebut dapat berfungsi dengan baik, kemudian berhubungan dengan database dan segala macam mekanisme yang terjadi di dalamnya. Nah, kemudian sentuhan seninya tentu harus ada ahli yang lainnya yang mengurusi masalah bentuk visual dari aplikasi tersebut, jadi diperbaiki formulirnya dan segala macam. Nah, software engineer mengkombinasikan seni dan sains dalam mengembangkan perangkat lunak, jadi harus merupakan ini kombinasi. Tapi kalau misalnya seorang programmer tersebut hanya fokus pada satu sisi saja, maka program tersebut belum lagi dapat berfungsi atau dapat menghasilkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentu sebenarnya prioritas utama itu memang sisi sainsnya, tapi karena ini berhubungan dengan bentuk display, bentuk tampilan dan segala macamnya, itu tentu sisi artnya juga dengan ditinggalkan. Jadi bagaimana agar user nyaman menggunakan aplikasi tersebut, bagaimana user misalnya mudah dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Nah, yang lebih fatal lagi kalau sisi saintifiknya diabaikan, itu segala macam proses-proses yang diperlukan tidak dapat berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, jadi software engineer itu menyelesaikan tugasnya dengan proses pemrograman. Jadi dieksekusilah menjadi sebuah program aplikasi. Tentu saja proses pengembangan aplikasi ini tetap merujuk kepada bentuk rancangan yang sudah dibuat dan telah disepakati oleh tim yang terlibat dalam proses pengembangan tersebut. Jadi dalam hal ini itu ada semacam kolaborasi yang harmonis antara software engineer dengan programmer. Jadi harus ada semacam kerjasama yang baik, dan tentu saja di dalam proses pelaksanaan atau eksekusi dari kegiatan ini perlu ada pengawasan, dan kemudian ada proses pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi tersebut, apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah didesain, apakah sudah satu garis atau linier antara rancangan dengan eksekusinya. Nah, kalau dari sisi pemaknaan yang berkaitan dengan arsitektur perangkat lunak itu, di sini ada quote di sini ya. Arsitektur itu merupakan sesuatu atau semacam itu ya, important stuff ya, suatu barang yang penting. Nah, apapun itu, jadi apapun elemen yang ada di desain itu adalah merupakan komponen penting yang nggak bisa diabaikan. Nah, software arsitektur itu lebih fokus pada struktur perangkat lunak dibandingkan dengan detail-detail implementasi. Jadi lebih fokusnya pada struktur. Jadi bagaimana atau apa-apa saja bagian-bagian yang ada atau apa-apa saja objek-objek yang ada. Nah, tujuannya adalah untuk mengantisipasi kemunculan biaya setelah implementasi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, apabila misalnya tidak ada
desain, tidak ada perancangan yang mendahului, maka komplain-komplain akan bermunculan setelah implementasi dilakukan. Nah, bila implementasi sudah dilakukan dan ternyata banyak lubang-lubang bolong atau hal-hal yang mesti menjadi PR atau tambalan-tambalan yang mesti dilakukan, maka tentu saja ini munculkan biaya tambahan. Jadi boleh katakan pekerjaannya nggak usai-usai. Jadi ada selalu kelemahan-kelemahan yang muncul di saat operasional. Dan hal itu harus diantisipasi sebelumnya. Maka untuk itu perlu ada proses software arsitektur sebelum adanya eksekusi terhadap aplikasi tersebut. Jadi harus dimatangkan di bagian awal itu. Nah, selain itu juga merupakan keputusan mendasar terkait dengan upaya menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Nah, tentu saja ciri-ciri dari produk yang berkualitas itu salah satunya itu adalah minimnya keluhan atau komplain dari pemakai. Nah, saya misalkan di sini adalah software e-commerce. Untuk menyelesaikan sebuah software e-commerce, hal pertama yang harus diperhatikan dulu adalah kita mesti memahami konteks terlebih dahulu. Pahamilah konteks dengan baik. Itu apa yang seharusnya dilakukan oleh sistem. Misalnya pencarian ketersediaan barang, kemudian melihat review dari produk-produk yang ditawarkan. Jadi itu ada kita memperhatikan apa pandangan publik terhadap produk-produk yang ditawarkan. Kemudian pembelian produk, nah review setelah pembelian. Jadi itu setelah produk tersebut dijual atau dipasarkan, maka kita juga mendata atau menampung keluhan atau tanggapan dari pemakai terhadap produk yang sudah kita jual tersebut. Jadi di aplikasi e-commerce itu ada dan banyak lagi hal yang mesti diperhatikan. Nah, tentu berikutnya berkaitan dengan functional requirement. Kita menyusun hal-hal yang berkaitan dengan functional requirement. Intinya adalah software yang kita buat tersebut memiliki kemampuan apa saja. Nah, kemudian bila sudah melewati functional requirement, maka kita lanjutkan ke non-functional requirement. Bagaimana seharusnya sistem berperilaku yang berkaitan dengan fungsionalitasnya, reliabilitasnya, kemudian usabilitasnya, dan efisiensi. Nah, contoh terkait aplikasi e-commerce tadi, misalnya dikembangkan selama beberapa tahun. Jadi software tersebut mungkin ada beberapa bagian yang sudah dapat beroperasi, kemudian secara bertahap pengembangan terus dilakukan selama beberapa tahun hingga program tersebut secara keseluruhan sudah terdeliver ke user. Nah, kemudian dapat melayani ribuan user. Nah, itu non functional requirement juga. Jadi itu berkaitan dengan scalability. Nah, jadi tentu kita sudah punya data atau sudah punya gambaran aplikasi ini nanti bila beroperasi sanggup melayani user secara bersamaan dengan jumlah berapa. Jadi terkadang dengan tidak memperhitungkan hal itu, baru 10 user saja yang secara serentak online itu sudah mengalami pelambatan sehingga akan mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan. Kemudian available 24/7 ini berkaitan dengan reliability. Ini maksudnya adalah software tersebut mampu beroperasi selama 24 jam dan 7 hari. Artinya memang setiap waktu dilayani selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Artinya secara terus-menerus. Nah, waktu respon yang singkat, efisiensi ini berkaitan dengan efisiensi. Jadi bagaimana sistem tersebut mampu memberikan respon
terhadap pengguna ya, dalam hitungan waktu ya. Jadi sesuai dengan kecepatannya berapa detik misalnya gitu. Beberapa detik misalnya kalau Anda ngambil uang di ATM, setelah Anda pencet salah satu tombol untuk mengambil uang, tengok pada nominal 100.000 Anda pencet nominal 100.000 itu berapa detik sistem mampu menyelesaikan transaksi tersebut dan sebagainya. Nah, tentu kemudian berikutnya kita tetapkan prioritas. Jadi kalau untuk skala sistem yang besar, apa yang menjadi prioritas yang menjadi awal bagi pengembangan software tersebut? Bagian-bagian mana saja yang perlu dikembangkan lebih awal? Jadi itu kan prioritasnya. Apa yang harus dilakukan duluan, dahulukan. Kemudian baru dilanjutkan dengan bagian berikutnya. Jadi ini juga ada beberapa persepsi dari pengembang, artinya ada yang menganut pemahaman model top down, ada juga yang menganut pandangan bottom up. Nah, kemudian terkait dengan perencanaan arsitektur ini nanti bisa dilihat, ada nanti modul yang saya serahkan di GP masing-masing, silahkan nanti dibaca. Nah, kalau di sini sangat umum bagi pengembang untuk memulaikan kodean aplikasi tanpa arsitektur formal. Ini banyak terjadi seperti yang saya katakan tadi. Jadi dia ketik atau dia buat program begitu saja. Nah, akibatnya tanpa arsitektur yang jelas dan terdefinisi dengan baik, sebagian besar pengembang dan arsitek akan menggunakan pola arsitektur berlapis tradisional standar de facto. Nah, membuat lapisan implisit yang memisahkan modul kode sumber ke dalam paket. Nah, sayangnya apa yang sering dihasilkan dari cara seperti ini adalah kumpulan modul kode sumber atau source code itu yang tidak terorganisir, yang tidak memiliki peran tanggung jawab dan hubungan yang jelas satu sama lain. Ini biasanya disebut sebagai bola besar anti pola arsitektur. Jadi sudah seperti benang kusut. Jadi programmernya buat mana ada kendala langsung di codingnya di situ. Jadi ada beberapa bagian misalnya yang nggak berguna langsung dijadikan sebagai komentar saja, diabaikan. Nah, karena ada bagian yang dianggap tidak bermanfaat pada kode sebelumnya, ya dia biasanya menjadikan keluarnya sebagai komentar supaya tidak ikut diproses. Nah, akhirnya seolah kesannya programnya sangat panjang, sangat rumit begitu. Terus logikanya tidak jelas, karena apa yang diingat oleh program aja langsung diketik di tempat. Jadi di mana dianggap penting, tambahkan aja bagian itu. Nah, kemudian muncullah kendala, kemudian dia telusuri lagi, kemudian di mana yang dia anggap cocok untuk ditambahkan skripnya langsung diketik di bagian itu dan sebagainya, diselesaikan seperti itu. Nah, bila muncul kendala, bila ada pihak lain atau programmer lain yang coba menelusuri ini, susahnya minta ampun karena dia sudah tidak berpegangan lagi sama arsitektur, dia nggak berpegangan lagi sama rancangan, dia hanya menambal-nambal, di mana ada masalah ditambal di situ, ada masalah lagi ditambal lagi di situ. Jadi sudah seperti apa ya, sudah seperti benang kusut, nggak jelas mana yang awalnya mana yang akhirnya, nggak jelas. Jadi itulah pentingnya arsitektur itu. Nah, pola arsitektur yang paling umum adalah arsitektur pola berlapis atau dikenal dengan pola arsitektur Empire. Pola ini adalah standar de facto untuk sebagian besar aplikasi Java IA, dan oleh karena itu dikenal luas oleh sebagian besar arsitek, desainer, dan pengembang. Nah, pola arsitektur berlapis sangat cocok dengan komunikasi TI tradisional dan struktur organisasi yang ditemukan di sebagian besar perusahaan. Nah, menjadikannya pilihan yang wajar untuk sebagian besar proyek pengembangan aplikasi bisnis. Jadi seperti yang saya katakan tadi, apapun itu pola yang dianut, intinya adalah perlu ada sikap yang konsisten
bagi programmer untuk selalu mengacu semua aktivitasnya pada hasil desain. Jadi harus mengacu ke sana. Jadi kalau misalnya tidak patuh terhadap rancangan atau arsitektur tadi, maka akan berdampak munculnya masalah-masalah baru yang sulit ditelusuri di kemudian hari bila mana ada trouble-trouble yang ditemukan. Nah, jadi itu saudara-saudara, untuk modulnya saya nanti tambahkan di GC masing-masing. Silahkan nanti dicek. Semoga dapat memberikan manfaat dan silakan ditelusuri di dalam GC masing-masing. Terima kasih.